Baik, selamat sahabat kembali untuk kita semua. Selamat Kita sahabat. bersyukur oleh karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbakti pada hari Sabat ini. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini dari dulu sampai sekarang ada dua hal yang berjalan bersama-sama. Yang satu negatif, satu positif. Yang satu benar, satu tidak benar. Pelajaran kita, renungan kita ini berjudul dua tipe umat Tuhan dan dua ibadah, tipe ibadah. Jadi tentunya kita tahu bahwa di dunia ini sebagai umat-umat Tuhan, di dalam lingkungan gereja kita sendiri, sampai Yesus datang kedua kali, sampai penutupan pintu kasihan, ada dua umat di sana. Yang satu umat yang tetap setia, yang dikatakan gandum, yang satu menjadi lalang itu. Artinya yang satu yang akan diselamatkan dan yang satu akan dibinasakan. Jadi kita perlu mengetahui agar semua yang kita lihat, kita alami di dunia ini, kita harus apa? Memilih masuk di mana kita. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi walaupun kita melakukan hal-hal untuk membuat kita sehat secara jasmani, apapun itu. Tetapi yang paling penting adalah hidup kerohanian kita. Dalam hal ini, dalam peribadatan kita. Rasul Paulus katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah itu bukan cuma berguna secara rohani saja, tapi jasmani juga. Jasmani memang berguna, tetapi khusus jasmani. Tetapi ketika kita berbicara tentang ibadah, dia berguna dalam segala hal. Ada janji di sana dikatakan. Baik untuk hidup kita sekarang ini, maupun yang akan datang. Artinya bukan sekedar kita ibadah itu untuk secara jasmani kita lakukan, tetapi untuk kehidupan rohani dan kehidupan yang akan datang, keselamatan itulah gunanya ibadah yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, tadi sebagai ayat kita, ayat sautan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita apa? Saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara sekalian, jangan kita pernah alpa, apalagi kita mengetahuinya, ada pertemuan-pertemuan ibadah, apakah Rabu malam, Vesper, hari Sabat, ibadah apapun. Jangan kita mengikuti teladan-teladan orang-orang yang dibiasakan, yang menganggap enteng pertemuan-pertemuan ibadah yang kita tahu kita bisa lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Hanya kita fokus saja hari Sabat saja, yang lain-lain tidak penting. Terus saudara, yang namanya ibadah, di situ ada malaikat Tuhan, ada Tuhan. Dan itu untuk kepentingan kita. Kepentingan sekarang dan yang akan datang. Artinya kita dikuatkan iman kita dengan menghadiri ibadah-ibadah sekarang ini, sekaligus itu tabungan bagi kita, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan saat Tuhan datang kedua kali. Sekali lagi dikatakan di sini, kita saling menasehati. Marilah kita saling menasehati ketika kita berbicara tentang ibadah-ibadah itu. Jadi kalau ada ibadah-ibadah dimanapun kita berada, jangan pernah melihat bahwa ini tidak menguntungkan kita, bahwa ini
sangat sepele bagi kita. Tetapi kita melihat bahwa ini berguna bagi kita sekarang sampai ketika Yesus datang kedua kali. Dikatakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, saudara sekalian, semakin giat kita harus lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalau saya tanyakan, apakah saudara yakin sekarang ini kita sudah dekat dengan hari Tuhan itu? Dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Secara pribadi 1000% saya percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat dan perlu kita antisipasi sekarang-sekarang ini. Jangan pernah menganggap enteng ibadah-ibadah itu. Sekaligus sebagai motivasi bagi kita untuk menunjukkan apakah kita ini semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Semakin kita siap bagi kedatangan Tuhan atau tidak. Tergantung bagi kita di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 6 katakan, firman Tuhan katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara, secara sadar ataupun tidak sadar, seringkali kita mengadakan ibadah, kita hadir dalam ibadah-ibadah, cuma formalitas saja, supaya tidak ketahuan orang bahwa saya sebenarnya orang duniawi. Saya hadir saja ibadah, hari Sabat, Rabu malam, Vesper, saya ibadah. Kalau tidak ada ibadah offline, ibadah online kan cuma apa? Cuma hadir saja lewat Zoom. Saya hadir saja, ada nama saya di sana. Sekedar saja. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ini sangat jelas. Ketika ibadah itu yang kita jalankan, kita rasa itu adalah suatu hal yang sangat baik bagi kita. Artinya disertai rasa cukup. Di mana kita boleh bertemu Tuhan. Boleh dikuatkan iman. Maka itu akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi saudara dan saya. Di dalam ibadah-ibadah yang kita jalankan. Saudara, ibadah itu tidak perlu harus banyak orang. Tidak perlu harus di gedung besar. Lalu kita merasa berkecil hati. Merasa tidak layak, tidak enak. Kalau di tempat-tempat yang kecil. Cuma sedikit orang. Terus saudara, kita ingat. Yesus katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus. Yesus hadir di sana. Jadi itu kita harus merasa apa? Cukup. Cukup artinya apa? Ketika kita beribadah, 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir di sana. Roh Kudus ada. Dan melakukan ibadah di tempat yang kecil. Secara online ataupun offline. Kecil ataupun besar. Sama kualitasnya. Di mana Yesus hadir. Roh Tuhan hadir. Malaikat surga hadir. Dan kita perlu menunjukkan diri kita. Menghormati di dalam semua ibadah-ibadah yang kita jalankan. Dan itulah keuntungan besar. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar bagi kita. Saudara, kalau saudara sudah tidak mau atau jarang menghadiri ibadah-ibadah, Rabu malam, Vesper, hari Sabat, ya. Kalau saudara jarang melakukannya, ogah-ogahan melakukannya, hati-hati. Saudara sementara melatih diri saudara, mendisiplin diri saudara untuk bisa hadir dalam kerajaan surga. Di mana Tuhan ada, 2-3 orang, di situ suci adanya. Ketika saudara mulai mempertimbangkan untuk tidak hadir dalam ibadah-ibadah, karena tempatnya kecil, karena yang hadir sedikit, dan seterusnya. Saudara, tanpa saudara sadari, saudara sementara keluar dari gerbang surga itu secara bertahap.
Saudara yang senang dalam ibadah-ibadah. Saudara sementara mendisiplin diri saudara untuk nanti bisa berada dalam kerajaan surga. Bagaimana mungkin saudara jarang dalam ibadah-ibadah untuk hadir, bahkan malas-malas. Kalaupun lewat Zoom cuma malas-malas, cuma namanya saja, sekedar namanya saja kelihatan. Tetapi pikiran saudara ke tempat lain dan seterusnya. Bagaimana saudara dilayakkan untuk hidup dalam kerajaan surga, dalam kehidupan yang kekal, di mana saudara bertemu setiap saat bersama Yesus dengan malaikat-malaikat surga, dengan Bapa di surga. Sedangkan ibadah saja, di mana Tuhan tidak kelihatan, saudara mengacukan. Tuhan hadir dalam semua ibadah. Kita harus mendisiplin itu mulai di dunia ini. Jadilah kelompok yang senang untuk beribadah. 2 Timotius 3 ayat 12, saudara. Memang dikatakan demikian ya, bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ketika kita berbicara tentang penganiayaan yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan yang beribadah di dalam Kristus Yesus, peristiwa itu bukan cuma nanti pada saat penganiayaan besar itu terjadi pada masa kesukaran yang ada di depan kita, tetapi dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, bahkan dari penciptaan dunia ini, penganiayaan itu ada. Ketika kita beribadah dalam Kristus Yesus, beribadah dengan benar, penganiayaan itu akan ada. Mengapa ada? Karena di mana ada kebenaran, di situ ada ketidakbenaran. Di mana ada Kristus dan umatnya yang benar, melakukan hal-hal yang benar dalam ibadah-ibadah dalam hal ini. Di situ juga ada setan dan pengikut-pengikutnya. Setan dan agen-agennya yang berusaha untuk menggagalkan saudara untuk beribadah kepada Kristus. Dan itu dikatakan dia akan aniaya saudara. Aniaya bagaimana? Walaupun tidak secara fisik, tetapi mental saudara akan dianiaya. Dan kita tahu di dalam nubuatan yang kita pelajari, karena kita tahu kita hidup di akhir zaman ini, ada dua kelompok di dalam tubuh gereja ini sebagai umat-umat Tuhan. Dalam hal ini adalah Seventh Day Adventist, pemelihara hari Sabat. Tetap ada dua kelompok. Kelompok yang pertama dikatakan dia punya minyak, dia punya terang di dalam kehidupannya. Kelompok yang satu tidak punya minyak. Sama-sama umat Tuhan. Kita tahu perumpamaan tentang anak gadis yang bodoh dan anak gadis yang pintar. Itu simbol dari umat Tuhan yang hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Saudara memilih, saudara masuk dalam kelompok yang memiliki minyak di buli-bulinya, di pelitanya, atau kelompok yang tidak punya minyak itu. Kita hidup di dunia, sama-sama tertidur dikatakan. Tetapi minyak itu harus ada. Minyak itu adalah lambang dari karakter dan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah Roh Kudus dan karakter Kristus itu keluar dari kita. Ini harus ada terus. Ya. Yang disayangkan adalah apa? Sampai Yesus datang kedua kali. Sampai penutupan pintu kasihan pribadi. Ada kelompok umat Tuhan yang tidak beribadah dalam Kristus Yesus. Tidak benar kehidupannya dalam ibadah. Karena tidak punya minyak. Tidak punya karakter Kristus yang akan dibawa ke surga. Tidak punya Roh Kudus. Sebagaimana yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Nah sekarang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat dalam manuskrip rilis halaman 399. Setan akan menggunakan setiap kesempatan untuk membujuk manusia menjauh dari persekutuan mereka dengan Tuhan. Saudara, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita sehari-hari, setan dia cari kesempatan, dia akan cari celah membujuk saudara dan saya
supaya jangan kita bersekutu dengan Tuhan, jangan kita beribadah, jangan kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Dikatakan iya, ya, setan maksudnya, dan para malaikatnya yang telah jatuh, dia akan muncul di bumi sebagai manusia, berusaha menipu saudara dan saya. Dalam tulisan Roh Nubuat ini menyatakan bahwa malaikat-malaikat setan, dia muncul di dunia ini sebagai manusia, menyamar seperti manusia biasa. Tujuannya untuk menipu saudara. Jadi di dalam gereja Tuhan, kalau kita pelajari tulisan Roh Nubuat, setan ada di sana. Malaikat setan ada di sana, menyerupai manusia, kita tidak tahu. Apakah dia setan yang benar-benar menyerupai manusia atau dia menggunakan agen-agennya manusia, umat-umat Tuhan, pemelihara sahabat, tetapi dipakai untuk menipu saudara yang beribadah benar di dalam Kristus. Tetapi saudara sekalian, dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini, para malaikat Tuhan juga ada. Dia juga muncul seperti manusia. Dan dia menggunakan setiap cara dalam kuasa yang ada untuk mengalahkan maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari musuh ini, dari setan dan malaikat-malaikatnya. Jadi, saudara, Tuhan juga memiliki malaikat-malaikatnya yang menyerupai manusia, menjaga umat-umat Tuhan yang benar, yang beribadah dengan benar, supaya jangan hanyut, jangan tertipu dengan tipu daya setan dan malaikat-malaikatnya. Itu dalam gereja. Dalam gereja. Kalau kita berbicara di luar, kita sudah tahu banyak agen-agen setan. Tetapi ini berbicara dalam gereja Tuhan. Dalam gereja Tuhan. Di mana ada lalang, ada gandum. Ya, kita harus waspada. Kemudian dalam mind, character, and personality. Tulisan Roh Nubuat halaman 504. Paragraf yang ketiga. Sampai 505. Para malaikat iblis dalam wujud orang-orang percaya. Saudara perhatikan ya. Para malaikat iblis dalam wujud orang-orang percaya akan bekerja di antara kita untuk membawa roh ketidakpercayaan yang kuat. Malaikat setan, malaikat iblis, dia menyamar dalam orang-orang percaya. Seperti apa? Orang-orang percaya kerjanya adalah membawa ketidakpercayaan kepada umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Roh Nubuat katakan, janganlah perkara ini dapat mengecewakan kamu, namun bawalah hati yang benar kepada Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa alat-alat setan ini. Saudara tidak perlu kecewa, tidak perlu berkecil hati. Kita harus lawan kuasa-kuasa ini. Karena apa? Karena memang mereka ini ada. Bahkan di dalam gereja, menyerupai orang-orang percaya. Ya, menyerupai orang-orang percaya tetapi menggoda, menghancurkan iman, dan membuat umat-umat Tuhan yang benar, yang ada dalam gereja, kalau bisa, mereka tidak diselamatkan. Lebih lanjut dikatakan, kuasa-kuasa iblis ini yang ada di gereja-gereja akan berkumpul dalam pertemuan-pertemuan kita. Artinya dalam ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bukan untuk menerima berkat, melainkan untuk melawan pengaruh roh Tuhan. Jadi saudara, jangan heran ketika saudara berbicara tentang peribadatan, ibadah-ibadah, hari Sabat, hari Rabu malam, Vesper, dalam KKR, ibadah apapun yang kita jalankan baik offline maupun online. Karena kita sekarang ini dalam 3 tahun lebih ini kita apa? Online banyak ya. Bahkan sampai saat ini kita masih melakukannya juga dengan berbagai alasan. Nah, saudara-saudara, dalam ibadah-ibadah ini kuasa-kuasa iblis di mana dia menyerupai orang-orang percaya, dia akan selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, tujuannya tidak. Tetapi mereka ini bekerja agar mengacaukan umat-umat Tuhan yang benar-benar khusyuk,
yang benar-benar setia beribadah, mengikuti apa? Ibadah-ibadah yang dijalankan. Supaya mereka tidak berkonsentrasi. Makanya di gereja-gereja, dalam ibadah-ibadah, ada kekacauan-kekacauan, kecil ataupun besar. Semua ini sumbernya adalah dari kuasa kegelapan yang ada. Dia gunakan orang-orang yang ada, dia gunakan keadaan yang apa? Yang membuat kekacauan, sementara orang konsentrasi dalam ibadah. Ada itu, sampai sekarang ini. Jadi saudara sekalian, janganlah kita digunakan oleh apa? Kuasa kegelapan ini. Walaupun ada para malaikat iblis yang muncul di gereja-gereja dalam pertemuan ibadah-ibadah. Muncul seperti orang percaya, dia hadir. Ya mungkin sebagai tamu. Dan dalam tulisan Roh Nubuat, ada yang apa? Sudah ada bertahun-tahun di gereja, kita tidak tahu. Ternyata itu adalah apa? Agen iblis. Bahkan dikatakan, itu iblis yang benar-benar menyerupai manusia. Jadi dia hadir sengaja di gereja-gereja untuk mengacaukan umat-umat Tuhan, agar umat-umat Tuhan yang hadir dalam ibadah tidak menerima berkat surga, supaya konsentrasinya dialihkan. Makanya terjadi apa? Kekacauan dalam ibadah-ibadah. Ini sudah dinyatakan oleh firman Tuhan, khususnya di dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat ini, saudara sekalian. Jadi kita lihat sekarang ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat 9. Pada waktu ini kelompok yang pertama di dalam gereja Tuhan, the Seventh-day Adventist khususnya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak, bersukacita karena keselamatan yang diadakan Tuhan. Saudara, ini kelompok pertama yang ada di dalam gereja Tuhan. Kelompok yang ketika Yesus datang kedua kali, dia bersorak-sorai, bergembira. Sudah lama saya tunggu sebagai Advent yang sebenarnya, yang menunggu kedatangan Yesus dalam kehidupannya yang benar, yang beribadah dengan benar. Menanti-nantikan sudah lama. Ketika Yesus datang kedua kali, dia bersorak-sorai. Inilah Tuhan yang saya nanti-nantikan, sudah lama. Bergembira. Inilah kelompok pertama yang beribadah, saudara. Dan saya mau kita semua yang hadir saat ini, baik di gereja maupun online, kita semua akan masuk dalam kelompok pertama ini, yang akan menyatakan demikian ketika Yesus datang kedua kali. Karena kehidupan kita, kehidupan kelompok yang pertama ini, benar, dalam semua ibadah-ibadah, hadir dengan gembira, sukacita, karena mau menerima berkat-berkat surga, bukan sebagai agen-agen setan yang mengacaukan ibadah. Kelompok yang kedua, saudara-saudara sekalian, dalam Wahyu 6 ayat 16 katakan, dan mereka ini berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara, kelompok yang kedua, ketika Yesus datang kedua kali, mereka akan berkata kepada gunung-gunung, kepada batu-batu karang, runtuh menimpa kami. Kami tidak tahan melihat apa? Terang, cahaya Yesus Kristus yang datang kedua kali. Lebih baik kami apa? Mati. Tidak tahan mereka. Sembunyikan kami dari apa? Dari Yesus Kristus itu yang datang. Yang dulu di atas tata Allah terhadap murkanya. Dan seterusnya. Saudara. Saudara masuk di kelompok yang mana? Walaupun kita sebagai umat Tuhan. Sama-sama umat Tuhan. Tetapi ada perbedaan, ada lalang, ada gandum. Ada kelompok yang memiliki minyak di dalam pelitanya. Ada yang tidak memiliki minyak. Sama-sama Seventh-day Adventist. Sama-sama. Saudara mau masuk di mana? Kita rindu semua kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi. Ketika Yesus datang kedua kali, kitalah yang menyambut gembira. Inilah Yesus yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Kita bersorak-sorai. Dan saya rindu kita masuk dalam kelompok ini, saudara-saudara. Bukan kelompok yang akan berkata,
Waduh, sembunyikan saya dari apa? Dari cahaya anak domba itu. Dari cahaya Yesus Kristus yang datang kedua kali itu. Tidak tahan. Sembunyikan. Gunung, batu, timpal saya. Biar saya mati. Daripada saya melihat apa? Kata Yesus. Jangan kita masuk dalam kelompok ini, saudara. Tetapi disayangkan, tulisan nubuat katakan. Ada banyak, bahkan lebih banyak dari para pemelihara sabat ini yang tidak akan dimeteraikan. Mereka itu yang akan masuk dalam kelompok kedua ini. Yang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali mengerikan. Membuat mereka binasa, ketakutan. Karena kehidupan mereka sebelumnya tidak dikuduskan, tidak disucikan. Saudara, dari semua yang kita pelajari saat ini, saya mengambil kesimpulan ada dua kelompok. Kelompok yang akan masuk dalam neraka dan kelompok yang akan masuk surga. Di kalangan umat Tuhan. Saudara bisa melihat kriterianya ya. Sebagai penutup ya. Kelompok yang akan masuk neraka. Ketika mereka dikatakan, mari kita beribadah. Mari kita adakan ibadah. Mereka tidak tahan dalam pertemuan ibadah. Ini kelompok yang akan masuk neraka. Sedangkan kelompok yang akan masuk surga, di mana mereka memiliki pelita dan minyak yang dikatakan gandum itu, mereka akan selalu gembira ketika menyambut ibadah. Apa saja pertemuan ibadah, mereka akan senang. Semua hal-hal rohani, kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, kelompok doa, ibadah-ibadah apapun, sangat senang mereka hadir di sana. Mereka sambut. Walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka tidak peduli. Mereka memprioritaskan bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus dalam ibadah. Yesus hadir. Tuhan hadir. Mereka mau melatih dan mendisiplin diri mereka untuk tetap bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Karena mereka mau kehidupan yang kekal bersama Yesus selama-lamanya. Hadir. Kita lihat kelompok yang akan masuk neraka. Mereka akan cenderung dengan perkara-perkara dunia. Ketika diadakan pilihan, di sini ada bisnis, kamu untung 1 miliar. Tetapi di sini ada ibadah. Ibadah kecil di dalam rumah tangga. Dia akan cenderung memilih perkara surga daripada dunia. Kalau dia kelompok surga. Kalau dia kelompok neraka, dia akan memfokuskan pikirannya supaya ada keuntungan dunia. Kelompok surga, Alkitab dan bacaan yang dia pelajari setiap hari, semuanya berfokus kepada kebenaran Kristus, kepada hal-hal yang menuju kepada surga, kehidupan yang kekal, hal-hal rohani. Itu kelompok surga. Kemudian kalau kita lihat kelompok yang akan masuk di dalam neraka ini, saudara sekalian, hubungan dengan sesama tidak fokus untuk keselamatan. Selalu dia melihat orang pilih-pilih. Seharusnya dia melihat ketika dia lihat orang di sekitarnya. Itu semua berhubungan dengan keselamatan. Tanggung jawab kita. Bukan cuek terhadap orang-orang itu. Bagi kelompok yang akan masuk surga, melihat semua orang itu adalah apa? Fokus surga kepadanya. Dan itu bernilai di hadapan Tuhan. Itu jiwa yang sangat berharga di surga. Firman Tuhan berkata, 1 jiwa saja yang bertobat, seluruh surga bergembira. Masakan kita tidak mengalami hal yang sama? Kelompok orang yang akan ke surga, dia akan menilai setiap jiwa itu sangat berharga di mata surga. Oleh karena itu kita akan menilai semua orang yang ada di jangkauan kita berharga. Karena fokus surga juga sama. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki roh surga lalu mau masuk surga? Tak mungkin. Jadi kelompok neraka ini sebaliknya mereka. Segala sesuatu yang dijalankan harus ada untungnya.
Saya beruntung enggak secara materi? Saya ada untungnya tidak melakukan ini dan itu. Selalu fokusnya ke sana. Tetapi bagi kelompok yang akan ke surga, mereka akan melihat keselamatan ada hubungannya dengan yang saya lakukan. Apakah saya kalau melakukan ini saya akan selamat? Apakah saya kalau melakukan ini dan itu boleh membawa keselamatan atau tidak? Itu kelompok surga. Kalau kelompok neraka, di dalam kehidupannya 50-50 atau 90-10. Ini mamon, ini surga. Mereka menjalankan kehidupannya. Dua-dua dijalankan. Ya, saudara, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, ketika kita memilih dunia, walaupun 10%, lalu surga 10%, 90%, sama saja kita memilih dunia itu. Kelompok neraka ini. Kita harus benar-benar hidup hitam-hitam, putih-putih. Hitam itu kegelapan, tidak selamat. Putih itu selamat. Tidak ada 99% kebenaran. 1% saja dunia, 1% saja mamon. Tidak. Kita harus tidak bercela, tidak cacat dalam kehidupan. Tentunya Roh Kudus yang akan menyempurnakan kita. Tapi dari diri kita juga kita harus tunjukkan bahwa kita adalah calon-calon penghuni surga. Terus saudara, bagi kelompok neraka, untuk keuntungan diri, dia rela mengorbankan orang lain. Sebaliknya, bagi kelompok surga, dia akan berkorban apa saja untuk dirinya, asalkan orang lain selamat, diberkati. Roh surga dan roh neraka, roh kebinasaan, sangat berbeda, bertolak belakang. Dan itu harus menjadi pilihan saudara dan saya sekarang. Kembali saya hadapkan kepada saudara. Apakah saudara tipe umat yang benar-benar memiliki roh surga itu? Atau roh neraka, saudara? Apakah saudara masuk gandum benaran? Atau lalang? Saudara masuk di kelompok mana? 5 anak darah yang bijaksana atau 5 anak darah yang bodoh itu? Saudara pilih. Itu pilihan saudara. Dan saya berharap sampai saat ini saudara dan saya masih tetap dalam kelompok yang akan menuju ke surga. Kelompok yang benar dalam ibadah-ibadah yang selalu hadir dan senang. Kelompok yang mau berkorban untuk menyelamatkan banyak orang. Yang mau berkorban dengan harta, berkorban tenaga, berkorban perasaan karena kebenaran Kristus, karena mau menyelamatkan orang. Saudara ingat, ketika kita menyelamatkan orang lain, otomatis diri kita diselamatkan. Jadi tidak perlu kita egois dengan diri kita. Justru kalau kita egois dengan diri kita, mau menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak selamat sebenarnya. Ketika kita fokus kepada orang lain, sebagaimana roh surga, sebagaimana Kristus sudah jalankan dalam kehidupannya. Kita fokus kepada orang lain untuk kita selamatkan, kita bawa mereka kepada Tuhan. Artinya, pada saat yang sama, kita sudah membawa diri kita untuk diselamatkan juga. Otomatis. Saudara-saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai keluar dari gereja, dari tempat ibadah ini, mulai kita hidupkan kehidupan yang menuju ke surga. Roh surga itu yang akan menjadi bagian kita. Saudara, waktu kita di dunia sudah sangat singkat. Kalau kita mempelajari nubuatan, ya, sebentar lagi kita akan memilih tanda binatang atau meterai Allah yang hidup. Saudara akan memilih. Tetapi itu dimulai dengan kehidupan saudara sehari-hari. Karena itu final test. Karena itu ujian terakhir ketika kita memilih Tuhan atau setan. Memilih hari Sabat sebagai meterai Allah yang hidup. Atau memilih hari Minggu sebagai penyembahan kepada binatang dan patungnya. Kita harus memilih mulai sekarang ini, saudara. Tapi waktunya sudah sangat singkat. Di depan ini, kita akan lihat ketika kita akan dipaksa untuk memilih. Meterai Allah atau tanda binatang. Tapi saat ini sudah menentukan kita.
Karena itu dari hari ke hari kita harus menang terhadap ujian-ujian yang ada. Supaya kita bisa menghadapi ujian yang terakhir ketika kita harus memilih meterai Allah hari Sabat atau tanda binatang hari Minggu yang akan dipaksakan. Saudara sekalian, mari kita banyak berdoa, berpuasa. Karena waktu di dunia ini sudah sangat singkat, kita akan menghadapi pilihan yang berat. Tapi kita harus memilih pada waktunya. Ketika hari Sabat dan hari Minggu itu sudah menjadi apa? Ujian yang dipaksakan pada waktunya nanti. Kiranya Tuhan Yesus akan berkati kita dan kita boleh tetap di dalam kebenaran dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita berdoa, Bapa di sorga, kiranya Engkau menyertai kami. Bantu kami Tuhan, agar kami tetap setia, mau beribadah kepada Tuhan setiap saat, kapanpun. Dan kami mau mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Biarlah roh sorga ini tetap menjadi bagian kami. Kami tahu ujian-ujian yang ada di depan yang lebih berat lagi. Tetapi itu kami harus hadapi ketika kami juga berhasil menghadapi ujian-ujian hari-hari kami. Tolonglah kami Tuhan, agar ilah-ilah berhala-berhala yang selama ini menjadi bagian kami, boleh kami hilangkan, dan kami boleh fokus kepada Tuhan dan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih atas pengampunan dosa. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.